Rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Kasihku, cintaku, sayangku, she's all that I need. Lagi ku ucapkan maksudku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh, seiring dengan berjalan, akhirnya kita berdua berdiri. Oh, diriku tersipu melihat sikapmu yang lucu. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkan menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, she's all that I need. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, she's all that I need. Ku rasa ku
Yes, Sunday Vibes. Oke, terima kasih Sunday Vibes. Pandangan pertama tadi sudah dibawakan oleh Sunday Vibes, merupakan salah satu lagu pembuka kita di Suara Sriwijaya Millennials untuk hari ini. Apa kabar pemirsa? Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials, tentunya kami sore seperti biasa. Ketika kita berbicara tentang lagu yang dibawakan oleh Sunday Vibes, kita berbicara juga tentang lirik-lirik yang ada di dalamnya. Dan tentunya ini juga sangat mudah dimengerti dan juga dipahami. Ini tentunya berkaitan dengan literasi dari sang penulis lagu. Sore hari ini kita akan berbicara bagaimana kecerdasan berbahasa. Kalau menurut kata-kata dari salah seorang pakar literasi menyebutkan bahwasannya literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan serta alat dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Anda setuju dengan itu? Sore hari ini kita akan membahas itu dengan dua narasumber juga yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada praktisi kita, ada Bu Lini Oktaviani, Magister Pendidikan, dan juga Bella Intan Veronica, aktivis Pers Kampus. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Lini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terlihat segar sekali hari ini. Iya. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini? Sedikit macet. Sedikit macet ya? Ya. Palembang akhir-akhir ini seperti itu ya Bu ya? Iya. Tapi itu menandakan bahwa mobilitas di Palembang itu sudah sangat tinggi. betul, saya setuju banget. Dan mudah-mudahan terus akan kita kembali pulih pasca pandemi COVID-19 seperti itu. Mudah-mudahan. By the way, Ibu udah booster? Ya. Iya, bentar lagi lah ya. Booster. Sudah. Oh, sudah ya. Oke, kemudian saya ke ke Bella Intan Veronica, aktivis Pers Kampus. Aktivitasnya sehari-hari itu seperti apa? Kalau aktivitas sekarang itu selain jadi pers juga terlibat di organisasi mahasiswa. Oke. Pers Kampus itu mungkin bisa dijelaskan sedikit ke pemirsa yang ada di rumah seperti apa? Oke, jadi kalau pers kampus itu sebenarnya hampir sama dengan pers yang ada di Indonesia ya. Kalau di pers kampus itu miniatur jadinya, Oke. miniatur. Aktivitasnya seperti biasa, meliput, menulis, berbicara, reporter seperti itu. Oke, sekarang terlibat di dalam kegiatan tersebut ya sampai dengan saat ini? Sekarang iya tetap terlibat dengan kegiatan pers tersebut. Berkaitan dengan menulis juga seperti itu? Iya. Wajib ya kalau Iya, soalnya wajib pers. sekali untuk tingkat mahasiswa itu wajib sekali menulis. Oke, sore hari ini kita berbicara tentang kecerdasan berbahasa. Untuk pemirsa di rumah juga yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Baik, kalau kita berbicara tentang literasi pemirsa, artinya ada 3 komponen penting yang harus dimiliki untuk mereka yang ingin membuat sebuah tulisan. Yang pertama yaitu membaca, kemudian berpikir, dan juga menulis. Artinya 3 komponen ini yang sebenarnya harus dimiliki bagi setiap penulis sebelum mereka menuangkan isi pikiran mereka ke dalam sebuah tulisan. Ini menarik nih, karena juga terkadang akhir-akhir ini juga kita mendapatkan fenomena-fenomena ini Bu Lini, bahwasannya juga banyak millennials yang saat ini tulisannya kadang-kadang muter-muter gitu, tidak mudah dipahami. Iya. Kemudian maksud dan juga tujuannya nggak jelas. Mungkin kita bisa jelaskan secara general seperti apa literasi sebenarnya, Bu? Iya. Berbahasa dan berpikir itu adalah hubungan yang timbal balik. Dan berkaitan dengan kecerdasan berbahasa, menulis itu adalah keterampilan berbahasa yang paling tinggi setelah menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Kaitan antara membaca dan menulis itu adalah hubungan yang signifikan. Pembaca yang unggul tentulah dia bisa menjadi penulis yang baik. Gitu. Artinya 2 komponen ini nggak boleh lepas ya? Tidak boleh. Oke. Iya. Jadi harus nulis terus juga berpikir gitu ya? Iya, Oke, membaca juga seperti itu. tentu saja. Kalau untuk kaidah-kaidah lain Bu, ada nggak di dalam literasi ini yang diharuskan kita harus melewati fase-fase itu? Iya. Kalau Chomsky itu berpendapat bahwa bahasa adalah cermin pikiran. Ketika bahasa kita bagus, itu biasanya cara berpikirnya juga bagus. Oke. Nah, fenomena saat ini di kalangan mahasiswa, terutama generasi milenial, karena banyaknya informasi yang serba terbuka, di penelitian Kominfo itu tidak bisa lepas dari HP itu 7 menit. Betul. Jadi selalu lihat HP. Nah, itu dampaknya adalah dalam penulisan itu pastologi. Ilmunya. Jadi kalau Jaya Suprana membuat ilmu yang namanya klirumologi, maka di dunia mahasiswa itu ada ilmu namanya pastologi. Alright. Jadi semuanya lihat Pastologi ya? Iya. Google ya? Oke. Sering kita temuin seperti itu. Mungkin juga Bella juga sebagai seorang praktisi ya, menulis berita-berita berkaitan dengan kampus seperti itu. Ini sering terjadi seperti itu ataukah memang Bella mencari observasi terlebih dahulu atau seperti apa? Sebenarnya kalau tingkat mahasiswa benar kata Bu Lini tadi paste ya. Jadi untuk tingkat mahasiswa, untuk tingkat parafrase saja sebenarnya mahasiswa itu masih belibet gitu. Jadi kayak ketika paste saja tidak menggunakan SPOK gitu. Jadi subjek, predikat, objek dan keterangan itu tidak.
pas gitu. Jadi tingkat mahasiswa saja benar kata Ibu yang sudah mengalami paste keliru tersebut pun masih banyak kesalahan Nah, dalam ini penulisan. ya yang perlu kita perbaiki Iya. bersama. Mungkin kita akan lebih banyak mendengarkan juga dari Ibu Lini bahwasannya seperti apa seharusnya sebagai seorang milenial ketika dia ingin menulis. Apalagi sekarang juga banyak konten-konten YouTuber dan lain sebagainya yang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tentunya tidak apa ya, kalau kita berbicaranya tidak ada SPOK-nya tidak pas gitu loh. Iya. Ini seperti apa, Bu? Ya, kalau dalam menulis itu saya punya resep 3M. 3M yang pertama, M pertama itu mau. Jadi mau membaca dulu. Jadi sebelum menulis itu resepnya adalah membaca. Kemudian mampu. Mampu itu punya kemampuan untuk melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah menyempatkan. Mau tidak mau kalau ada kemauan, kemudian ada kemampuan tapi tidak pernah menyempatkan, maka menulis yang bagus itu tidak bisa terlaksana. Nah, kecenderungan sekarang ini, Mas Dika, itu saya melihat misalnya di dalam penulisan ilmiah selalu ada beberapa yang meninggalkan subjek, kata Bella tadi, SPOK-nya. Misalnya tanpa subjek itu langsung ditulis. Gitu. Tanpa ada subjek seperti ya. langsung menulis. Dan ini juga menimbulkan kekeliruan dan juga akhirnya kesimpang siuran di masyarakat seperti itu ya. Oke, kalau dari segi pers sendiri seperti apa, Bella? Kalau dari segi pers ya sebenarnya melihat mahasiswa itu ketertarikan atau kemauan menulis itu sebenarnya sudah ada, Bu. Dilihat dari selalu pada setiap kompetisi, baik itu karya tulis ilmiah, kompetisi debat, itu selalu tinggi peminatnya. Jadi kalau untuk mau, sebenarnya tingkat milenial itu sudah mau. Hanya saja kemampuan tersebut masih menggunakan tipe yang copy paste gitu seperti Ibu. Jadi kayak mereka tidak belajar dengan praktisi yang sebenarnya yang memang sudah tahu yang ilmunya itu tidak hanya copy paste Google yang pun sumbernya kita tidak jelas seperti Betul. itu. Kadang-kadang juga di beberapa literasi yang ada di Google seperti itu, kadang-kadang juga penulisnya tidak benar kata Bu Lini tadi, tidak mencantumkan subjek seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara kaidah literasi, Bu, seharusnya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dikasih contoh yang benar, mungkin agar para milenials mengerti dan juga memahami itu. Iya, dalam dunia tulis-menulis itu ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama itu adalah IED. IED itu Kepres nomor 57 tahun 1972. Tapi sekarang itu diganti menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk melihat bagaimana ejaan itu bisa melihat PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu ejaan, yang kedua diksi atau pilihan kata. Karena di Indonesia ini sangat banyak pilihan kata, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Yang ketiga itu adalah kalimat dan juga paragraf. Itu menjadi poin penting di dalam penulisan. Selain tentunya perlu juga mempertimbangkan logika berbahasa sehingga tidak sesat di dalam menulis. Oke, baik. Tentunya kita berbicara juga banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia seperti itu, ya kan? Nah, ini mungkin menjadi problem tersendiri nggak untuk para millennials atau seperti apa sih? Apa yang sebenarnya menjadikan suatu masalah bagi millennials ketika dia menulis seperti itu? Kalau dari Bella seperti itu. Kalau dari millennials tuh apa yang menjadi masalah ya sebenarnya di tingkat mau memperbaikinya atau tidak. Padahal sebenarnya sekarang tuh sudah lebih mudah. Kita sudah punya aplikasi KBBI kan, KBBI online yang sebenarnya sudah bisa diakses oleh millennials untuk melihat apakah tatanan bahasa tersebut sudah benar, sudah baku, sudah efektif seperti itu. Jadi permasalahan tersebut itu tuh akan selalu sebuah masalah ketika kita tidak mau berubah, ketika kita tidak mau memperbaiki. Baik, tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki, itu menjadi permasalahan dari sebuah lini ya, nggak hanya literasi aja ternyata seperti itu. Nah, mungkin Bu, tipsnya seperti itu untuk para milenial seperti apa ketika ingin menjadi seorang penulis, katakanlah penulis yang memang baik dan juga benar dari segi berbahasa, kecerdasan berbahasanya seperti apa, Bu? Ya, mau membuka diri untuk belajar, dan kunci dari belajar salah satunya adalah membaca, lalu bertanya. Nah, sekarang ini milenial sekarang tentu saja dengan adanya berbagai macam yang serba daring, misalnya KBBI daring itu sudah edisi ke-5. Misalnya kata-kata baku, antri, seharusnya antre, lalu juga kuantitatif, penulisannya bagaimana bisa dilihat di KBBI untuk melihat makna leksikal sebuah
sebuah kata. Oke. Gitu. Baik, jadi KBBI menjadi pedoman ketika kita ingin menulis dengan cara yang benar seperti Iya, itu. Aplikasinya juga sudah ada sekarang ya Bu? Sudah ada. Thesaurus juga ada. Oke. Bisa dilihat itu KBBI. Oke, baik. Artinya ketika kita menggunakan istilah-istilah yang Iya. terkadang memang mungkin terlihatnya wah smart sekali, tapi Iya. terkadang ada juga yang salah beberapa gitu ya. Iya. Pernah mengalami seperti itu, Bella? Sepertinya pernah ya, semua orang akan selalu mengalami, apalagi itu sebuah kata yang baru dikenali seperti itu ya. Oke. Dan jadi sumber-sumber yang bisa kita gunakan selain KBBI, agar kalau KBBI itu sepertinya cuma hanya kata ya Bu, tapi kalau kalimat yang akan lebih bisa kita gunakan tuh menggunakan jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang itu terakreditasi gitu. Jangan hanya bersumber pada blog yang lebih banyak menggunakan kata gaul gitu ya, Ya. campuran bahasa. Nah, ini nih yang kadang kan unik ketika kita berbicara tentang millennials, artinya kesempatan belajar itu dari mana saja, Iya. kemudian bahasa yang terkadang juga diindahkan atau juga diabaikan oleh para millennials, yang penting mereka paham tujuannya gitu. Nah, kita akan membahas itu ya. Kita akan membahas bagaimana sekarang banyak sekali blog-blog gaul dengan bahasa-bahasa gaul, mempunyai maksud juga dan tujuan yang mungkin ketika kita bahasakan itu ke dalam bahasa yang benar-benar baku secara KBBI mungkin benar. Iya. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang dibenarkan atau tidak di dalam literasi? Oke, kita akan membahas itu. Bella dan juga Bu Lini dan juga pemirsa dari rumah yang penasaran, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, smart, smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, smart, smart, tuntas. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Diga Saputra tentunya. Dalam Suara Sriwijaya Milenial kali ini kita akan masih membahas tentang mengulik kecerdasan berbahasa. Masih juga bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Bu Lini dan juga ada Bella. Oke, kita tadi sempat terputus ini Bu ya. Bagaimana blog-blog ini menyajikan sebuah bahasa, tatanan bahasa yang mungkin sangat jauh dari kaedah-kaedah literasi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Iya. Bahasa milenial itu kalau menurut saya ada dua. Yang pertama dia bisa menciptakan bahasa-bahasa baru yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua bukan merusak bahasa tetapi penulisannya yang tidak sesuai dengan ejaan. Kalau kita bicara mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu ada fungsi dan substansi. Kalau benar itu tentu saja berkaitan dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, di blog itu kebanyakan bahasa yang digunakan bahasa milenial. Misalnya ada istilah asing dia ditulis dengan huruf miring seharusnya penulisan. Nah, jadi ada fungsi huruf miring itu salah satunya adalah istilah asing. Oke, baik, seharusnya memang fungsi tulis miring untuk menggunakan istilah-istilah asing. Asing yang belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk melihat itu kita bisa cek KBBI tadi, karena anak milenial sangat dekat dengan dunia ini ya, internet gitu. Oke, baik Bu, ini ada telepon yang tersambung tentunya di 0711 311 454. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Dari Pak Hardi di Lemabang. Pak Andi di Lemabang ya? Hardi. Oke, Pak Hardi. Benar. Sehat Pak Hardi? Mau nanya nih. Oke, silakan Pak Hardi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu, saya ini dulu sekolah Bu. Ini saya lulusan SMA juga. Tapi saya ini tidak ambil jurusan bahasa Inggris sih. Kesel juga. Dulu di zaman sekolah dulu tuh saya ada. Dulu tuh saya tuh sekolah baik. Yang penting saya tuh lulus sekolah. Oke. Sudah umur besar 30 ini justru tidak ambil jurusan apa bahasa Inggris apa itu. Saya tuh gak ketemu nak bully-bully luar negeri itu bingung ngomong apa dan ngomong apa. Maksud saya tuh pengen lagi mau belajar bahasa Inggris. Gimana caranya Bu? Saya tuh lulusan SMA juga itu dulu zaman sekolah tuh ada juga dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya tuh sekolah tuh yang penting sekolah baik. Ini namanya anak muda Bu. Saya tuh yang penting dulu saya tuh ada juga sih. Dia tahu baik jurusan yang penting. Aku tuh sekolah baik. Sehingga besar ini muncul Bu. Oke, baik Pak Hardi. Segitu saja Pak Hardi. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hardi. Yang saya tangkap adalah dari pertanyaan Pak Hardi, bagaimana ingin kita belajar bahasa Inggris gitu. Seperti apa? Mungkin dari Bu Lini, silakan Bu dijawab. Saya senang sekali dengan Pak Ardi, jadi tidak berhenti untuk belajar dan juga berproses. Sekarang ini belajar itu kita harus mencontoh generasi milenial. Dia bisa di mana saja dia belajar dan dengan media apa saja bisa menulis. Kalau generasi tua, generasi beda dengan generasi Z. Kalau generasi tua ini harus menulis itu harus ada di suatu tempat, kemudian harus pakai alat laptop, misalnya mesin tik. Nah, generasi milenial ini di mana saja dia yang penting punya akses, lalu alatnya juga meskipun kecil ya bisa menulis dan cepat gitu. Jadi untuk Pak Ardi ya bisa mencontoh generasi milenial, semua ada program, kemudian ada juga dukun paling canggih tanpa kembang, tanpa kemenyan, bisa ditanya apa saja. Mbak Google ya? Iya Pak Ardi. Oke, baik, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hardi tadi. Oke, kita back to topic ini. Tadi saya belum nanya Bella, bagaimana melihat tentunya fenomena-fenomena semacam ini bagi sudut pandang para milenial ini seperti apa? Sebenarnya bacaan dari blog itu benar kata Ibu itu akan mempermudah milenial untuk memahami. Poin yang paling penting dari blog itu adalah mempermudah milenial untuk memahami apa yang dimaksud dari tulisan tersebut. Namun mudah tersebut belum tentu sesuatu yang benar dan efektif gitu. Nah jadi untuk memahami barangkali milenial bisa membacanya lewat blog, tapi untuk
memahami secara keseluruhan, teman-teman harus melihat dari sumber yang jelas seperti jurnal yang terakreditasi atau mungkin artikel-artikel yang itu diterbitkan oleh web-web yang benar. Oke, baik. Memang ketika kita berbicara secara fungsi dan juga tujuan mungkin nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa untuk memahami gitu, untuk ya. memahami. Tapi ketika kita berbicaranya secara benar atau salahnya kaidah bahasa itu kita kembalikan ke KBBI. Baik, kalau menurut Bu Lini sendiri, seperti apa sih tantangan untuk berbahasa yang baik? Kita berbicaranya literasi di era gempuran sosial media saat ini, kemudian juga era milenial saat ini. Iya, melek membaca. Jadi Tahan dulu Bu, ini teleponnya masuk. Banyak yang mau bergabung sore hari ini. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Pak Yudi di Skojok. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Baik. Baik. Baik, Pak Yudi, silakan dengan pertanyaan Pak Yudi. Bu, saya ini dulu tuh sekolah tamatan SMP. Jurusan saya itu ada jurusan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, saya itu nyesel ini ambil dua-duanya, ambil bahasa Indonesia baik. Tadi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Mau belajar sih, mau bahasa Inggris. Saya ini lulusan SMA juga sih. Dulu itu SMA saya itu di Pasar Tinde itu, SMA 5. Di Pasar Tinde. Pertanyaan saya tuh gimana Bu? Pengen belajar bahasa Inggris itu Bu. Tapi saya ini agak malu menjadi nggak tua, tapi saya beranikan diri sih mau belajar bahasa Inggris. Itu aja Bu pertanyaan saya. Oke, baik. Pak Yudi hampir sama sepertinya. Ya, pertanyaannya dengan Pak Hardi tadi. Mungkin jawabannya Bu, mungkin ada poin yang ingin ditambahkan lagi sedikit lagi. Pak Yudi ini sangat giat untuk melihat fenomena, untuk belajar. Itu suatu hal yang langkah yang bagus. Nah, itu juga pasti punya HP. Jadi kalau ada waktu senggang bisa buka-buka di mengenai bahasa, baik bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia gitu. Apa kaidah apa saja yang perlu dipelajari untuk bisa mengembangkan diri. Baik, intinya adalah akrab-akrab dengan teknologi informasi seperti itu ya Bu. Ya mungkin itu yang harus poin yang harus ditanamkan. Baik itu tidak terlepas dari generasi milenial saat ini maupun generasi sebelumnya gitu ya. Penting adalah bagaimana kita bisa akrab terhadap teknologi informasi yang tentunya memudahkan kita untuk memberikan berbagai macam informasi dan pengetahuan. Oke, tadi sempat terputus ya kan Bella. Kemudian ada juga beberapa kata-kata yang di dalam blog itu yang mungkin juga ketika kita membaca itu kita memahami nih, ya kan? Tapi ketika orang lain yang membaca atau katakanlah generasi di bawah kita itu tidak memahami, apakah ini juga menjadi sebuah problem atau mungkin sebuah inovasi atau seperti apa kalau Bella melihatnya? Sebenarnya itu jadinya dua arah ya, kita yang menulis dan teman-teman yang membaca ya. Nah jadi sebenarnya kata yang baku dan efisien itu untuk di tingkat milenial agak sulit dipahami gitu ya. Karena sering banyak kata-kata yang seperti saya bilang tadi jarang didengar gitu ya teman-teman. Nah jadi permasalahannya itu bukan permasalahan kita yang sudah menulisnya dengan baik, tapi permasalahannya adalah kita yang membaca namun tidak mengerti tidak mengerti bahwasannya tulisan tersebut sudah menggunakan kata yang baik, kata yang efektif dan kata yang sebenarnya sudah mudah untuk dipahami oleh kita yang membaca. Oke, baik. Dua arah ya, komunikasi dua arah yang memang harus dijalankan. Tadi juga sempat terputus, Bu Lini. Tantangan kita di era saat ini seperti apa untuk para milenial? Bahasa itu kan sifatnya, salah satu sifatnya itu adalah universal. Artinya bahasa itu sendiri tidak ribet. Ketika orang mengerti apa yang kita maksudkan, bahasa itu sudah nyambung sebagai fungsi alat komunikasi. Mengapa bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi? Dimengerti. Mengapa bisa dimengerti? Karena kita menulisnya sesuai dengan standar. Apa? Bahasa yang baik, yang bisa berterima di berbagai masyarakat. Oke, baik. Ini ada telepon yang kembali masuk sore hari ini. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Saya di Pekanbaru. Pekanbaru ya? Iya. Oh, lumayan jauh juga ya. Melalui aplikasi Klik TVRI sepertinya menonton ya? Iya. Baik, dengan siapa Pak? Namanya Pak? Haji Said Ardila. Oke, silakan Pak dengan pertanyaannya. Saya begini. Ya.
saya melihat menggulik kecerdasan berbahasa. Pengalaman saya, baik itu saya sering main di Singapura maupun di Malaysia, memang harus kecerdasan bahasa itu paling bagus. Terutama kalau kita misalnya jumpa sama orang Melayu, bahasa Melayu. Kalau kita jumpa sama orang kulit putih, bahasa Inggris. Di Indonesia ini, waduh, susah lah. Saya malu kadang-kadang kalau main di Singapura atau Malaysia, Johor, mereka kalau jumpa speak English, elekter, cuma saya selaku orang Indonesia malu. Jadi bagaimana untuk ke depan ini? Oke. Thank you. Baik, terima kasih Pak Said di Pekanbaru. Waduh, jauh-jauh sekali ini sudah menelpon di sini. Terima kasih untuk atensinya tentunya. Baik, mungkin ini kecerdasan berbahasa adalah sesuatu tantangan yang menurut kita yang harus kita perbaiki seperti itu. Iya. Syukur-syukur bisa ditaklukkan oleh para milenial saat itu. Kalau Pak Said dengan contohnya dan juga dengan pengalamannya ketika Singapura dia bisa berbahasa English, kemudian juga ke Malaysia bisa bahasa Melayu dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak fenomena-fenomena orang-orang Indo seperti itu. Kadang-kadang ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris mungkin tidak paham seperti itu. Nah, mungkin tantangannya seperti apa kalau dari Bu Lini sendiri melihat itu? Bahasa itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kecerdasan berbahasa itu sangat berkaitan juga dengan intelektual. Bagaimana kemampuan orang berpikir dan menguasai. Salah satu kecerdasan dalam literasi itu juga penguasaan bahasa. Yang bagaimana? Yang cerdas gitu. Oke, baik. Jadi itu kembali lagi ke individunya ya, seperti itu. Oke. Bella sebagai seorang milenial seperti itu melihat fenomena yang diberikan oleh Pak Said tadi seperti apa melihat? Sebenarnya kalau di tingkat mahasiswa ya, jangankan untuk masyarakat umum, di tingkat mahasiswa saja untuk memahami bahasa Inggris itu tidak cukup tinggi sepertinya, sama saja. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja, kita tidak memahaminya secara keseluruhan. Betul. Ya, jadi balik lagi benar kata Kak Dika tadi, balik ke individu yang dimana tidak hanya mau, tapi benar-benar mengeluarkan usahanya dengan melalui proses-proses untuk belajar. Oke, baik. Terima kasih itu dia. Mudah-mudahan Pak Said yang ada di Pekanbaru, terima kasih Pak sekali lagi sudah jauh ya. Iya, jauh sekali nelpon dari Pekanbaru. Salam-salam untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya di TVRI Sumatera Selatan tadi menelpon secara langsung. Baik, pemirsa kita akan berbicara kembali lagi tentang kecerdasan berbahasa. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Millennials. Kini aku mengerti semua ini terjadi, tak dipungkiri hanya kamu yang ku miliki. Bumi di kala sunyi, kamu takkan sendiri. Begitu ini menantimu kembali. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hatimu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata
setia menjaga hati. Hujan turun melakui hati, terpa angin gambar rasaku. Tak mungkin dipelan, datang menyinari kita. Mendukan hati ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu berhenti. Janji setia menjaga hati. Merindukan hadirmu ada di sini, percayalah kasihku. Jarak dan waktu tak mampu menghapus. Janji setia menjaga hati. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital.
digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami. Ada Bu Lini dan juga Mbak Bella yang akan masing-masing membahas tentang kecerdasan berbahasa. Disadari atau tidak, tentunya pemirsa, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana kita melihat banyak sekali bahasa-bahasa asing di ruang publik, ya kan? Yang tentunya ini juga mengalahkan bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita akan melihat pendapat dari Bu Lini dan juga Mbak Bella seperti apa. Seperti itu. Silakan ke Mbak Lini terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan, banyak sekali sekarang bahasa-bahasa asing di ruang publik. Seakan-akan bahasa asing ini digunakan menggantikan bahasa Indonesia seperti itu. Seperti apa? Sebetulnya bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa negara itu harus digunakan di ruang publik. Tetapi dalam kenyataannya masih ada bahasa lain selain bahasa negara yang digunakan. Itu sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai penggunaan bahasa negara di ruang publik. Misalnya Gelora Sriwijaya itu kalau masuk di Jakabaring itu ada tulisan Gelora Sriwijaya The Stadion. The Stadion. Itu keliru. Oke. Mestinya kan harusnya, stadion. Oke. Kalau dulu kan namanya Stadion Gelora Sriwijaya. Sekarang sudah berubah, saya lihat tulisannya. Gitu ya? Gelora Sriwijaya The Stadion. Oke, The Stadium. Stadium, berarti stadium berapa itu? Jadi keliru penggunaan bahasa di ruang publik. Sebetulnya boleh menggunakan bahasa asing jika itu ada berkaitan dengan brand, merek dagang misalnya, dan ada beberapa hal lainnya yang perlu juga dipertimbangkan di dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Oke, baik. Saya ke Bella. Bella, penggunaan bahasa asing semacam ini, apakah ini terlihat lebih keren, ya kan? Terlihat lebih smart bagi para millennials atau seperti apa kalau dari sudut pandang milenial? Oke, jadi kalau dilihat dari tren sekarang menggunakan dua bahasa bercampur itu akan terlihat keren ya, karena seperti terlihat jadi anak-anak Jaksel ya yang menggabung-gabungkan gitu ya, yang menggabung-gabungkan sebuah kalimat itu ada dua bahasa. Oke. Sebenarnya lagi seperti kata Bu Lini tadi ya, komunikasi atau berbahasa itu sebenarnya jika kita sama-sama mengerti itu tidak masalah ya. Namun hal tersebut menjadi masalah ketika itu sudah menjadi ranah formal gitu ya. Oke, seharusnya kita mengutamakan bahasa Indonesia. Baik, ada telepon yang sudah masuk. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Halo, selamat sore. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, terputus. Silakan dicek kembali tentunya koneksi teleponnya seperti itu ya.
Ini menjadi tantangan tersendiri, baik bagi kalangan milenial maupun tentunya warga Indonesia sendiri. Akhirnya kita melihat banyak sekali budaya-budaya atau juga bahasa-bahasa asing yang lebih didulukan daripada bahasa Indonesia. Kalau dari perspektif Bu Lini sendiri, seharusnya seperti apa, Bu? Iya, penggunaan bahasa Indonesia, karena kita di negara Indonesia ya tetap harus dimasyarakatkan, digunakan oleh orang Indonesia. Siapa lagi yang akan mencintai bahasa itu kalau tidak masyarakat itu sendiri? Bahasa adalah jati diri suatu bangsa. Bahasa dalam konteks individu menjadi jati diri pemiliknya. Jadi, harusnya kita lebih bangga gitu ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya itu harus lebih bangga, jangan sampai dicampur-campur. Ya, milenial juga harus punya yang pertama sikap positif terhadap bahasanya, yang kedua cinta, lalu yang ketiga setia. Kalau sudah setia, merasa memiliki. Betul sih. Jadi penggunaan bahasanya lebih diutamakan ya bahasa yang menjadi milik kita sendiri. Mungkin permasalahannya banyak yang nggak setia kali ya, Bella. Oke. Baik, Bella, kalau dari Bella sendiri seperti apa seharusnya Bella peran para millennials untuk mengutamakan bahasa Indonesia ini? Oke, jadi untuk peran milenial sebenarnya minggu lalu ya Bu Lini itu sudah ada duta bahasa, pemilihan duta bahasa yang salah satunya itu menjadi pintu milenials untuk memperbaiki atau ikut andil dalam kecakapan berbahasa tersebut. Nah, selain dari duta bahasa, apalagi untuk tingkat mahasiswa yang sering mengadakan KKN, KP atau KKL, yang di sana itulah peran-peran mahasiswa untuk memperbaiki kecakapan berbahasa. Kalau untuk di umum mungkin kecakapan berbahasa ini akan lebih mudah diperbaikinya melalui lisan, melalui berbicara. Kalau untuk tulisan barangkali masyarakat umum itu akan tidak terlengkapi alat-alat prakteknya untuk memperbaiki kecakapan berbahasa. Oke, baik. Nah, ini Bella juga sebagai seorang insan pers. Baik, tahan sebentar. Ada telepon yang sudah masuk. Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Andi. Pak siapa? Pak Andi. Oke, baik. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Mau tanya, teman saya yang merasa. Dengan siapa? Pak Andi. Baik, terputus-putus Pak Fandi. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya, silakan. Apakah ada sih buku-buku buat pelajari bahasa itu ya? Pak Fandi mungkin bisa diulangi, dicek kembali tentunya. Buku-buku yang bisa dipelajari dari untuk membuat kita cakap dalam berbahasa. Mungkin saya ke Bu Lini terlebih dahulu. Sekarang ini kan era global, buku-buku juga sudah banyak dalam bentuk PDF. Jadi bisa dibaca misalnya tata bahasa baku, cermat berbahasa, KBBI dan lain-lain itu bisa diakses, diunduh secara luas oleh masyarakat. Gratis ya? Gratis, asal punya kuota. Jadi saya melihat persoalan ini ada dua faktor. Persoalan kecerdasan berbahasa. Yang pertama faktor internal. Jadi yang saya ibaratkan dengan 3M tadi, mau dari individu itu sendiri. Ada kemauan, mau, mampu, dan menyempatkan. Jadi 3 hal ini saling berkaitan. Ada kemauan dulu, lalu punya kemampuan, dan yang ketiga itu selalu menyempatkan. Yang kedua ada faktor eksternal. Misalnya perlu juga diadakan pelatihan-pelatihan mengenai penggunaan bahasa secara baik dan benar, bahasa Indonesia secara baik dan benar. Baik. Jadi pelatihan, kemudian juga mau atau enggaknya individu gitu ya? Itu faktor internalnya. Mudah-mudahan bisa terjawab Pak Fandi yang ada di Banyuasin tadi ya. Baik, saya ke Bella terlebih dahulu. Sebagai seorang insan pers, kita berbicara sangat erat kaitannya dengan bahasa dan juga tulisan. Seperti apa Bella melihat ini dan juga seperti apa Bella mengaplikasikan bahasa, kemudian pemikiran dan juga ke dalam sebuah tulisan? Untuk di tingkat mahasiswa sebenarnya sudah terbiasa, sangat terbiasa dan harus terbiasa untuk tulisan gitu ya. Apalagi untuk Bella yang terjun ke pers atau teman-teman yang terjun ke dunia kepenulisan itu sudah tentu barang harus terbiasa dengan tulisan. Nah, jadi bagaimana membiasakan hal tersebut? Yang pertama itu ya mau, lalu menyempatkan, benar kata Ibu, tapi hal tersebut bisa kita asah dengan banyak-banyak membaca. Bacaan-bacaan sekarang itu sudah banyak sekali, PDF benar, Ipusnas kita sudah ada juga via online, terus juga jurnal-jurnal yang bisa kita akses dengan gratis. Hal-hal tersebutlah yang membuat kita akan terbiasa dengan tatanan bahasa yang benar, baku, dan efektif gitu. Kalau dari tips and trick sendiri sebagai seorang jurnalis, katakanlah seperti itu Bella, walaupun skupnya masih di dalam universitas seperti itu.
Seperti apa Bella seharusnya menjadi seorang jurnalis itu? Seperti apa? Menulisnya seperti itu. Seperti Harus menggunakan kata-kata yang seperti apa? Harus efektif atau tidak dalam penulisan? Ya, jadi kalau menulis untuk di pers gitu ya, itu tulisan yang benar-benar SPOK yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan juga menggunakan 5W+1H yang dimana dalam sebuah tulisan tersebut pembaca akan langsung memahami apa masalahnya, kapan masalahnya, dan di mana, dan dari antara 5W+1H tersebut. Oke, jadi 5W+1H yang menjadi sesuatu yang wajib bagi para sebuah penulisan untuk pers. Mungkin bisa ditambahkan, Bu Lini? Iya, bahasa pers itu mediumnya ya bahasa Indonesia. Iya. Jadi ya bagaimana masyarakat bisa mengerti. Bagaimanapun pers itu adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pers salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa cerdas kalau tidak disuguhkan selain dengan topik-topik yang menarik, yang mendidik, juga tentu saja penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar ini menarik sekali nih, karena mungkin ada beberapa media-media online lah, katakanlah seperti itu. Saya tidak mau menyebut merek dan lain sebagainya. Yang mungkin kadang terkesan bahasanya ini muter-muter, ya kan? Kalau gitu, ini sebenarnya tujuannya di mana sih? Seharusnya seperti apa sih, Bu Lini? Ya, bahasa itu harus fungsi dan substansinya, lalu ada kaidah. Penulis yang baik tentu dia sudah bukan hanya selesai di topik-topik terkini, up to date ibaratnya, tapi juga penguasaan kaidah. Jadi jurnalis itu adalah suara masyarakat. Jadi bagaimana yang disuarakan yang benar. Yang benar itu bagaimana juga membahasakannya. Ya dengan salah satunya kaidah yang baik dan benar. Gitu. Suara masyarakat ya seperti itu. Itu garis bawahnya adalah suara masyarakat seperti itu. Bella mengaminkan itu atau seperti apa? Kalau jurnalis itu suara masyarakat benar sih, tapi suara masyarakat yang benar. Suara masyarakat yang benar, karena kita tidak tahu yang suara masyarakat itu iya benar atau salah, tapi suara masyarakat yang benar. Kalau ruang lingkupnya universitas berarti suara mahasiswa yang baik dan benar. Suara mahasiswa yang benar. Nah ini menarik nih, suara mahasiswa yang benar itu kalau dari ruang lingkup Bella sendiri sebagai anggota pers gitu ya di dalam universitas ini seperti apa Bella untuk mencari informasi, kemudian juga memberikan sebuah tulisan yang mungkin bisa dipahami baik secara kaidah tulisan dan lain sebagainya seperti apa? Oke, untuk membuat tulisan yang benar yang pertama adalah mencari tahu sebuah fakta. Apakah itu fakta atau itu opini gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tingkat universitas untuk mendapatkan informasi sebenarnya lebih mudah karena mahasiswa itu lebih banyak mahasiswa yang jujur, mahasiswa yang benar, dan disitulah kita bisa mendapatkan info-info yang benar. Seperti itu. Baik, fakta atau opini yang harus dipisahkan gitu ya? Iya, akan lebih mudah karena mahasiswa sedikit sekali sebenarnya tersentuh dengan politik. Iya, kecuali mungkin ada beberapa kategori yang itu sudah tersentuh politik dan sulit mendapatkan fakta dari individu tersebut. Jadi kalau seumpamanya insannya udah tersentuh ranahnya politik, kita itu dia, it's enough gitu ya. Gak mau lebih dalam lagi nanyanya gitu ya. Oke, kalau dari Bu Lini sendiri Bu, ada yang perlu ditambahkan nggak untuk para insan pers gitu dalam bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu sehingga mungkin kalau kata Bella tadi jangan sampai tersentuh dengan kategori politik dan lain sebagainya, harus benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat gitu. Kalau saya bahwa pers itu adalah mencerdaskan masyarakat. Dari mana mencerdaskan masyarakatnya? Dari bahasa yang digunakan. Tentu saja diupayakan adalah bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menyalahi kaidah berbahasa, meskipun bahasa pers itu adalah singkat, jelas, dan padat. Oke, baik. Tidak menyalahi aturan bahasa, kemudian juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang efektif, yang padat dan juga jelas. Mungkin itu menjadi garis bawah sore hari kita berbicara tentang Dewan Pers gitu. Oke, Bella selama ini menjadi seorang Dewan Pers gitu, seperti katakanlah sebagai salah seorang insan pers. Saya salah ngomong Dewan Pers, insan pers gitu. Ini ada nggak kira-kira yang menurut Bella emang harus Bella lakukan? Mungkin mulai dari bacaan buku-buku dan lain sebagainya untuk menambah kecerdasan berbahasa sebagai seorang insan pers.
Sebenarnya wajib sih untuk insan pers itu harus menulis sebuah kalimat yang tidak hanya mudah dimengerti, tapi kalimat yang benar, kalimat yang baku dan kalimat yang efektif. Contohnya untuk di awal awal menulis saja Bella sering salah menggunakan kata di dan kata selanjutnya. Di mana, di nanti, di dan tempat gitu. Pun menggunakan kata bagaimanapun, dimanapun, itu sebuah kalimat yang sebenarnya sederhana tapi sering sekali disalahkan dalam penulisannya. Nah, hal-hal tersebut bisa diatasi ya dengan membaca, apalagi jika tidak membaca. Jadi sumber atau langkah untuk mengerti dan membenarkan sebuah tatanan bahasa dalam membaca dulu. Karena kalau membaca kita udah tahu, langsung tahu ke strukturnya, tapi kalau mendengar belum ya, tentu kita ya? belum tentu, L-nya belum tentu double misalnya kan, R-nya belum tentu mungkin kayak Q benar atau kayak gimana gitu. Oke, apalagi ceritanya A nyampenya Z gitu ya. Iya. Mungkin itu yang sering terjadi gitu di ruang lingkup masyarakat seperti adalah bagaimana kita mengembalikan kaedah bahasa itu ke dalam bukunya gitu ya, ke dalam sumbernya gitu. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Bu Lini? Iya, orang cerdas itu kalau dalam menulis dia punya referensi. Kalau menulis berita dia ada narasumber, jadi ada fakta. Menjelaskan fakta dengan bahasa yang digunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau tadi Bella ngomong di sebagai kata depan, tentunya penulisannya dipisah. Biasanya diikuti dengan keterangan tempat. Tapi kalau di sebagai awalan atau prefix, pasti di kata yang mengikutinya adalah kata kerja. Misalnya ditulis, kalau di rumah, misalnya di studio, itu pasti dipisah. Nah, yang disebut dengan preposisi kata depan. Nah, jadi itu hal-hal yang simple yang kadang-kadang masih kita salah gitu ya? Abaikan. Oke, baik, Bel. Ini mungkin ada lagi nggak kata-kata yang mungkin terlihat simple, tapi di dalam di dalam penulisan para jurnalis kadang-kadang masih kita temui kok kata-katanya ini yang mungkin sering Bella temui atau sering Bella baca. Kata-kata itu selain yang saya sebutkan tadi bisa juga tipu atau salah penulisan titik dan koma ya Bu. Nah jadi pemberhentian kata yang benar itu bagaimana? Nah sebenarnya di tingkat mahasiswa jujur Bella juga tidak begitu memahami sebenarnya kita memotong kalimat itu yang bagus dan benar itu yang bagaimana ya. Meletakkan kata titik dan koma itu bagaimana. Iya tapi jangan kebanyakan koma nanti masuk rumah sakit. Beda dong Bu komanya. Jadi titik dan juga koma harus benar-benar diperhatikan. Itu ada pedomannya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tadi harus mampu dan juga menyempatkan untuk membaca, berliterasi. Jadi jangan hanya pastologi, apalagi media, pers, nanti ngambil sini comot sana, hoax jadi beritanya. Kopas gitu ya. Jangan kopas mungkin. Pastologi. Oke, kesimpulan terakhir Bu di dalam diskusi kita sore hari ini. Dalam kecerdasan berbahasa. Silakan Bu. Bahasa itu cermin pikiran dan jati diri penulisnya. Oke. Kalau dari Bella, ada yang mau ditambahkan? Dari Bella, kecakapan berbahasa. Kecakapan berbahasa itu jangan hanya lisan, tapi tuliskan juga di sebuah tulisan. Karena tidak ada arti berbicara ketika kita tidak menuliskan, yang artinya ketika hanya berbicara itu sampai pada teman berdialog, namun ketika menulis itu akan sampai ke ujung dunia. Oke, baik. Terima kasih Bu Lini, kemudian juga Mbak Bella sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini ya. Literasi bukan hanya tentang membaca, menulis, dan memahami. Ini tentang budaya, profesionalisme, dan juga tanggung jawab. Tyler Edward, saya Dika Saputra. Selamat sore dan sampai jumpa. Tak pernah ku katakan cinta, begitu hebatnya sebuah
lagi, oh kasihku. Kau membuat dunia indah dijalani. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan bahagia. Tawamu buat aku tak sedih lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin hati kau paling berarti.